Oke, baik. Prof Kiki, Anda sepakat mengenai hal ini? Yang sepakat yang mana? Yang mana? Karena Fadlizon ngomongnya banyak gitu. Membelokkan sejarah, ada kaitannya dengan PKI. Sejarah itu selalu menjadi milik pemenang pertarungan politik. Ya. Jadi sejarah mainstream gitu. Sekarang kalau 98 sampai sekarang sampai nanti Fadlizon meninggal misalnya. Panjang umur Bang, didoain Bang, jangan doain Ya, gitu Bang. bukan Doain panjang meninggal umur, Bang. dalam kesuksesan politik, berhasil menang gitu. Amin. Maka dia akan muncul sebagai pahlawan. Tapi kalau kalah, maka dia muncul sebagai pengkhianat dan penjahat. Nah, jadi karena sejarah itu ditentukan oleh pemenang pertarungan politik, maka yang muncul pada pasca 65 sejarahnya seperti yang kita kenal sampai sekarang, sejarah 65. Banyak dilupakan yang di luar sejarah mainstream. Apa itu? Ini bukan pembelokan. Misalnya pertarungan antara TNI dan PKI itu hitam putih. Itu tidak hitam putih. Studi saya 20 tahun itu kalau Fadlizon mengaku sejarawan, saya tidak pernah jadi sejarawan tapi ijazah saya sejarah. Ijazah saya sejarah. Nah, kenapa? Pemilu 55 pada tahun 1955 dan pemilu setelah tahun 57, TNI itu punya hak pilih, ikut memilih. Dan banyak di batalion-batalion di Jawa Timur itu yang menang di dalam batalion itu yang menang PKI gitu. Nah, jadi tidak hitam putih. Kalau kesimpulan saya, kalau setelah studi 20 tahun itu, omong kosong itu bahwa PKI tidak terlibat. Itu jelas pembelaannya Nyoto, Sudirman, itu jelas-jelas kami terlibat. Ya, tapi hukum kami jangan dihukum partainya, itu permintaan mereka. Dan mereka merujuk pada PSI, Partai Sosialis Indonesia yang dianggap berkhianat, kemudian Syahrir dibuang ke Eropa, tapi partainya tidak dibubarkan. Jadi mereka menuntut. Sorry, PSI dibubarkan tahun 60. Iya, tetapi itu masih hidup gitu. Nah, PSI dan Masyumi dibubarkan melalui penetapan presiden tahun 60. Sebentar, oke, saya salah itu. Tetapi pembelaannya Sudirman dan Nyoto itu jelas-jelas hukum kami, jangan dihukum partainya, gitu. Nah, itu semua bukti sangat jelas mereka terlibat. Oke Prof, tapi kalau kita kembali mengenai kasus diorama di Museum Kostrad ini, Anda sepakat tidak bahwa ini ada pembelokan sejarah? Karena kalau mungkin ini sejarah tidak itu nggak ada yang belok-belok. Sejarah itu ada yang tahu, tergantung tafsir kita. Saya berikan contoh padanan ya. Ada Smithsonian Institutions di Amerika itu ada replikanya Enola Gay, bom atom yang diterjunkan di Hiroshima Nagasaki. Dulu itu pilotnya itu dianggap sebagai pahlawan perang dunia karena menghentikan perang dunia. Tetapi sekarang itu nggak ada, kosong. Karena apa? Muncul gerakan yang bilang bahwa bom itu membunuh perempuan dan anak-anak. Jadi dia bukan pahlawan perang dunia kedua, tapi penjahat perang dunia kedua. Jadi karena kontroversi itu maka dicabut. Nah, yang jadi persoalan adalah sejarah mainstream sekarang ini ya seperti yang kita kenal tentang tahun 65, seperti yang diceritakan Fadlizon tadi gitu. Jadi ya nggak aneh kalau kemudian ribut ketika dicopot, tapi kalau coba aja PKI menang waktu itu, pasti sejarahnya akan berbeda. Tapi kan kalau soal G30 PKI bukti otentik sudah jelas, saksi hidup anak para pahlawan revolusi masih ada. Prof Kiki, dijawab sesaat lagi, apakah memang dijadikan instrumen politik ketika menggaungkan isu komunis? Hanya di catatan demokrasi pemirsa.